Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan metode DMIC dari kelas Total Quality Control kelas C dengan nama kelompok sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirawan Octavian dengan NBI 141-2008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri Firnanda 141-2001. Perkenalkan, nama saya Fikri Muzaffar Fadur Rahman dari nomor NBI 141-2113. Saya Elda Pristiana Ardita, NBI 141-2128. Saya Elvia Devitriana Putri, NBI 1412-00189. Definisi kemajuan pengetahuan ilmiah dan kemampuan teknologi dalam revolusi industri keempat telah menyebabkan pengalaman yang tidak biasa bagi banyak orang. Saat ini banyak industri manufaktur telah muncul dan mengalami pertumbuhan yang signifikan yang menyebabkan persaingan ketat antar perusahaan. Oleh karena itu, kualitas produk secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pengendalian kualitas adalah kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan itu mematuhi standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Dan berikut adalah konsep dari metode DMIC. Yang pertama adalah defend, yaitu tahap pertama mendefinisikan dan menyeleksi permasalahan yang akan diselesaikan beserta biaya manfaat dan dampak terhadap customer. Alat atau toolsnya yang digunakan dalam tahapan defend adalah satu, diagram SIPOC, diagram supplier, input, proses, output, dan customer. Merupakan diagram alur kerja yang dapat mengidentifikasi suppliers, input, proses, output, dan customer. SIPOC menampilkan elemen-elemen penting dalam terjadinya suatu proses menuju kepuasan konsumen. Berikut adalah diagram SIPOC-nya. Dan selanjutnya ini adalah affinity diagram, suatu alat atau metode brainstorming yang menggunakan diagram untuk mengorganisasikan sejumlah besar ide-ide ke dalam hubungan alamiah mereka. Diagram affinitas juga dapat digunakan untuk mendorong ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang kreatif untuk penyelesaian suatu masalah. Berikut adalah contoh gambar diagram affinity, dan yang nomor 3 adalah cause and effect analysis fishbone chart dan cause and effect matrix. Fishbone diagram sering disebut sebagai cause and effect diagram, adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama yang mempengaruhi kualitas pada fishbone diagram terdiri dari 5M plus 1E, yaitu machine, manusia, metode, bahan produksi, pengukuran, dan lingkungan. Dan berikut adalah contoh diagram fishbone-nya. Selanjutnya adalah measure, tahapan pengukuran terhadap permasalahan yang telah didefinisikan untuk diselesaikan. Dalam tahapan ini terdapat pengambilan data yang kemudian mengukur karakteristiknya serta kapabilitas dari proses pada saat ini untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk melakukan perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Tools yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah diagram Pareto. Pareto chart digunakan untuk menentukan jumlah frekuensi relatif serta urutan kepentingan dari suatu masalah atau faktor-faktor penyebab dari permasalahan. Rumusnya sebagai berikut, dan berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah analis, tahap untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan root cause akar penyebab yang telah diidentifikasikan. Di dalam tahapan ini, kita harus dapat menganalisis dan melakukan validasi terhadap akar permasalahan atau solusi melalui pernyataan-pernyataan hipotesis. Adapun tools yang digunakan adalah FMEA, sebuah teknik rekayasa yang digunakan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan untuk menghilangkan kegagalan yang diketahui, permasalahan, error, dan sejenisnya dari sebuah sistem desain, proses, dan jasa sebelum mencapai ke konsumen. Dan berikut adalah alur untuk FMEA. Selanjutnya adalah RPN, Risk Priority Number. RPN untuk menentukan tingkat resiko kegagalan tertinggi dengan berhubungan dengan tiga kriteria, yaitu severity, keparahan, kejadian, dan deteksi. Semakin tinggi nilai RPN, maka akan semakin rendah tingkat keandalan komponen suatu sistem. Dan berikut adalah rumus dari RPN dan contoh perhitungannya. Sini saya akan menjelaskan tentang yang digunakan adalah improve. Setelah mendapatkan akar permasalahan dan solusi serta memvalidasinya, tahap selanjutnya adalah melakukan tindakan perbaikan.
terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan pengujian dan percobaan. Yang pertama adalah 5 why analysis. Di sini untuk melakukan analisis 5 mengapa, kita orang perlu membentuk tim lintas fungsi, mendefinisikan masalahnya, mulai menanyakan mengapa hingga agar permasalahan ditemukan. Kedua, faktorial design. Dalam eksperimen psikologi paling sederhana, peneliti melihat bagaimana satu variabel independen mempengaruhi satu variabel dependen. Lalu yang ketiga adalah general full factorial design. Seorang manajer pemasaran ingin pelajari pengaruh ketiga faktor kategoris terhadap kemampuan subjek tes untuk mengingat iklan online. Karena percobaan mencakup faktor-faktor yang punya 3 level, maka pengelola menggunakan desain faktorial lengkap secara umum. Lalu selanjutnya adalah kontrol. Untuk standarisasi serta mengontrol dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki dan meningkatkan tersebut dalam jangka panjang dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang pertama adalah kontrol proses. Sebuah proses berulang yang berlanjut sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan membantu memastikan bahwa cacat diidentifikasi dan diselesaikan secara tepat waktu dan efisien. Kedua adalah control plan, sebuah dokumen yang menjelaskan tindakan, pengukuran, inspeksi, pemeriksaan kualitas atau pemantauan parameter proses yang diperlukan pada setiap tahapan proses yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Di sini ada langkah kerja. Pada tahapan define ada SIPOC, Supplier Input Process Output Customer. Ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas mayor atau subproses dalam sebuah proses bisnis bersama-sama dengan kerangka kerja dan proses yang disajikan dalam supplier input proses output customer. Di sini adalah supplier adalah orang atau kelompok orang yang memberikan informasi kunci, material, atau sumber daya lain pada proses. Input adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pemasok supplier kepada proses. Proses adalah sekumpulan langkah yang mentransformasi secara ideal untuk menambah nilai kepada input suatu proses biaya yang terdiri dari beberapa subproses. Output adalah produk dari suatu proses. Dalam manufaktur dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi. Yang terakhir adalah customer, adalah orang atau kelompok orang atau subproses yang menerima output. Lalu tahap measure. Diagram Pareto adalah alat yang mengatur item dalam urutan besarnya kontribusi mereka atau dengan mengidentifikasi beberapa item yang mengaruh maksimal. Pareto chart ini digunakan untuk mengidentifikasi beberapa isu vital yang dengan menerapkan aturan perbandingan 80-20. Artinya 80% peningkatan dapat dicapai dengan memecahkan 20% masalah terpenting yang dihadapi langka dalam penyusunan diagram Pareto. Sini ada yang pertama adalah menentukan metode, menentukan satuan yang digunakan, mengumpulkan data sesuai dengan interval, merangkum data dan membuat rangkaian kategori data tersebut, menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif, dan terakhir adalah menggambar diagram batang. Tahap analisis pertama ada FMEA, alat yang sering dipergunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas FMEA. Proses dapat membantu menghilangkan kegagalan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan variabel proses. Misalnya ukuran yang tidak tepat, tekstur dan warna yang tidak sesuai, ketebalan yang tidak tepat, dan lain-lain. Untuk RPN, merupakan suatu indikator untuk mengukur risiko dari muncul kegagalan dan menentukan tingkat skala prioritas perbaikan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Skor RPN didapatkan dari hasil perkalian nilai severity, occurrence, dan detection. Setelah dilakukan analisis dengan metode FMEA dan dapat didapatkan masing-masing skor RPN untuk mode kegagalan yang ada, maka selanjutnya mode kegagalan tersebut dinilai berdasarkan tingkat risiko dengan melakukan risk assessment yang melihat dari dua perspektif, yaitu tingkat likelihood, kecenderungan, dan tingkat impact. Terus selanjutnya yaitu tahapan improve, 5W analysis, bantu tools untuk menemukan titik suatu akar permasalahan. Tools ini membantu dalam mengidentifikasi akar masalah atau penyebab dari ketidaksesuaian pada suatu proses atau pada suatu produk. Mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih sedikit dari 5 atau mungkin bahkan Anda harus melanjutkan beberapa pertanyaan yang artinya 5 pertanyaan saja, belum merujuk pada akar permasalahan. Sehingga mengharuskan Anda untuk bertanya lebih banyak dari 5 pertanyaan untuk menemukan titik akar permasalahan. Selanjutnya yaitu tahap kontrol. Proses control plan mencakup informasi tentang langkah-langkah proses, batas kontrol, pengukuran, dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Jika proses tidak berjalan dengan baik, menggunakan proses control plan ini menjaga kestabilan proses dan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan customer menggunakan dokumen proses kontrol sebagai acuan untuk melakukan audit proses ke supplier secara berkala. Ya, berikut adalah studi kasus yang kelompok kita ambil. Ini flowchart penyelesaian studi kasus dengan pendekatan DMIC. Bisa dilihat dari flowchart. Kita mulai di studi lapangan PT, pengumpulan data, terus pengelolaan datanya menggunakan define, measure, analisis, improve, dan control. DMIC dan bagai berikut.
termasuk di flowchart. Berikut adalah data define. Berdasarkan hasil rekapitulasi data scrap pada seksi warehouse packaging Mesro PT Smart Tbk di Surabaya, dapat diketahui bahwa jumlah material scrap pada seksi tersebut mengalami peningkatan dari 4% menjadi 43% sejak bulan April tahun 2017 hingga bulan Februari tahun 2018, dan data yang didapatkan dari PT Smart yang ada tabel sesuai gambar. Dan di diagram SIPOT, supplier produksi ada material sisa produksi dan material scrap. Di input ada margarin dan margarin, dan untuk prosesnya dimulai dari fan, mengisi form serah terima barang sisa produksi, dan forman well packing, cek material quantity, koreksi PBB jika ada ketidaksesuaian, serah terima tanda tangan BPB, dan admin produksi transfer shop sesuai dengan BPB, dan operator warehouse packaging ada simpan barang sesuai lokasi, update kartu stok, dan DSP. Dan untuk output ada karton margarin dan primer margarin. Dan customer ada material scrap. Dan di tahap measure ada menggunakan diagram Pareto, yaitu untuk perumusan presentasi penyebab material per total kualitas dikali 100%. Kualitatif persen sama dengan hasil penyebab kualitatif persen kumulatif persen pertama ditambah persentase penyebab kedua, dan dapatkan hasil 49,1% ditambah 29,9%, dapatkan hasil 79,0%. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahapan analyze. Berikut adalah merupakan tabel analisis risiko dan perhitungan RPN penyebab material scrap pada periode bulan April 2017 sampai dengan bulan Februari 2018. Di sini terdapat severity yang bersimbol S, assurance yang bersimbol O, dan detection bersimbol D. Pada severity dengan skala 1 sampai 10, di mana semakin tinggi nilai severity-nya, maka semakin besar dampak kegagalannya. Untuk yang assurance atau simbol O ini, nilai assurance-nya terdiri dari rating 1 sampai 10, di mana semakin sering penyebab kegagalannya terjadi, semakin tinggi nilai rating yang diberikan. Untuk yang D, detection, yaitu nilai detection terdiri dari skor 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan sistem terdeteksi dengan kemampuan tinggi atau hampir dipastikan suatu mode kegagalan terdeteksi. Berikut adalah rumus dari RPN, yaitu severity dikali assurance dikali detection, seperti ditampilkan pada data berikut. Berikutnya yaitu improve. Improve merupakan langkah-langkah dalam melakukan perbaikan untuk meminimalisasi material scrap menggunakan metode 5Y analyze. Berikut merupakan 5Y analyze penyebab material scrap. Berikut adalah 5 pertanyaan penyebab dari material scrap. Untuk selanjutnya yaitu tahapan kontrol, yaitu usulan perbaikan terhadap hasil analisis 5Y penyebab material scrap pada seksi warehouse packaging Marso. Tahap selanjutnya adalah melakukan adanya pengendalian dari hasil-hasil perbaikan menggunakan metode DMIC. Dalam permasalahan tersebut, upaya pengendalian yaitu dimulai dari pihak PIC area warehouse packaging Marso dan pihak section head warehouse packaging. Dengan adanya usulan perbaikan dan upaya pengendalian yang akan dilakukan ke depannya, diharapkan dengan metode DMIC ini dapat meminimalisir permasalahan adanya material scrap pada seksi warehouse packaging Marso PT Smart Tbk Surabaya. Sekian dari kami, terima kasih.